Dipersembahkan oleh dan didukung oleh secara akumulasi jumlah kendaraan yang sudah kita seberangkan sampai dengan hari ini sebanyak 34.000 sekian. Itu baik kendaraan roda 4 kemudian juga kendaraan roda 2 yang ada di Ciwandan. Lalu kemudian jumlah penumpang per hari ini yang sudah kita seberangkan hari ini saja itu sekitar 124.000. Jadi kalau kita akumulasikan semuanya, ini dari H-10 sampai dengan H-3 hari ini, dari data pukul 00 tadi malam sampai dengan pukul 18.00 tadi sore, ini akumulasi jumlah penumpang yang sudah kita seberangkan sebanyak 593.033 penumpang. Itu baik pejalan kaki maupun penumpang yang ada di dalam kendaraan roda 4 maupun kendaraan bis. Lalu kemudian jumlah akumulasi kendaraan yang sudah kita seberangkan dari H-10 sampai dengan H-3 hari ini adalah sebanyak 153.254. Ini naik dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama H-10 sampai H-3, ini naiknya 7,5%. Nah, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan media, tentunya hari ini adalah hari puncak dan kami telah mempersiapkan segala skenario. Kami bersama dengan Pak Kapolda terus melakukan koordinasi secara intensif dan kami telah mengerahkan semua personil kami untuk menyambut para pemudik yang akan masuk ke Merak hari ini dan Ciwandan kendaraan roda 2, dan insya Allah kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada saudara-saudara kita yang ingin menyeberang ke Bakahuni, dan mudah-mudahan malam ini malam yang baik, malam yang bahagia bagi saudara-saudara kita yang akan menyeberang ke Bakahuni. Selanjutnya Pak Kapolda, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Dirut ASDP, rekan-rekan semua, Pak Wakapolda, rekan-rekan media dari cetak elektronik maupun online yang hadir. Perlu kami sampaikan, kalau tadi dari Bapak Dirut menyampaikan berapa yang nyebrang, baik pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 maupun roda 4, namun kami akan menyampaikan bahwa dari pelaksanaan gelar pasukan tanggal 12 hingga hari ini tanggal 18, artinya sudah 6 hari. Kalau kita lebaran H-3, kalau lebaran tanggal 21, bahwa secara umum pelaksanaan pengamanan Operasi Ketupat Maung 2026 dapat berjalan dengan baik sampai dengan pukul 22:10 pada malam hari ini. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa beberapa yang lalu pernah menyampaikan bahwa terjadi kemacetan. Sekali lagi saya sampaikan tidak ada kemacetan selama Operasi Ketupat Maung 2026 yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Kalau kemarin pernah ada yang menulis, rekan-rekan media baik di JLS maupun di Cikuasa Atas, itu adalah mekanisme pengamanan yang kita berlakukan. SOP yang ada dalam pengamanan, ketika dia disekat di Cikuasa, artinya di bawah ini sudah full untuk menampung. Tapi alhamdulillah sampai dengan kemarin, tanggal 17 dan pergantian tanggal 18, itu person yang ada di Indah Kiat pun 2000 hanya terisi 500. Begitu pula di Pelabuhan Pelindo atau Ciwandan, pernah ada yang menulis menyampaikan bahwa terjadi kemacetan. Itu bukan kemacetan. Ketika dia sampai di Jalan Lingkar Selatan JLS, karena kendaraan roda golongan 5 dan 6B, ketika di Ciwandan buffer zone-nya hanya menampung 500 kendaraan, kalau ada 800 maka kita akan skat dia di JLS, Jalan Lingkar Selatan, untuk mengantri atau antri untuk naik ke kapal. Dan semuanya tidak ada yang mengurai sampai ke dalam jalan tol. Itu perlu kita ketahui semua. Sekali lagi, semua dapat berjalan aman dan lancar berkat koordinasi dan kolaborasi semua stakeholder, baik dari Polri, TNI,
instansi terkait, ASDP, BPTD, ASOP, semua. Kita juga menyiapkan rekan-rekan posko SAR terpadu antisipasi bencana alam. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, namun kita selalu siagakan, siap untuk bergerak manakala ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Pak Dirut, terkait dengan waktu bongkar muat seperti itu, tadi siang sempat ada beberapa penumpang yang akhirnya tumpah ke jalan karena mungkin kepanasan dan menunggu tadi disebut 2 jam lebih. Nah sebenarnya idealnya itu berapa jam sih Pak Dirut? Jadi supaya mereka juga bisa mengantisipasi sebelum datang ke sini. Ya, kita sebetulnya terus mengejar on time performance kita. Sebetulnya kalau untuk bongkar muat itu tidak terlalu lama sebetulnya, gitu. Tapi memang karena ya kepadatan dari kendaraan yang masuk, saya kira ini juga perlu kita atur sedemikian rupa. Ya, saya kira para pengguna jasa ini juga perlu bersabar dan terus ikuti himbauan dari petugas yang ada di lapangan, seperti itu. Yuk. Kalau dulu itu kan biasanya ada PBB, terus sampai 20 atau 30 kalau ini tadi kan dikatakan lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Nanti prosedurnya seperti apa? Cara bertindak kita sebetulnya sama. Kalau dalam posisi atau kondisi yang padat tentu kita akan melakukan TBB. Jadi kapal yang berangkat dari sini memuat kendaraan, mereka nanti akan tiba bongkar berangkat di Bakauheni dan mereka tidak angkut penumpang lagi. Langsung kembali ke Merak, kemudian mereka akan mengangkut kendaraan lagi. Ini memang mekanisme yang selalu kita gunakan dari tahun ke tahun dan sesungguhnya ini adalah sebetulnya strategi kita untuk mengurai kepadatan yang ada di Merak. Begitu. Pak Dirut, Pasti dipersingkat. Kalau sekarang kita kejar on time performance itu 20 menit gitu. Nah kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa kalau kemarin itu sekitar 17.000 kendaraan yang masuk ke dalam Merak, hari ini 19.000 dan kemungkinan masih ada potensi kembali. Ini ada mungkin yang tertinggal yang akan masuk ke Merak esok hari. Jadi masih ada kemungkinan akan ada aliran kendaraan yang akan masuk ke Merak meskipun mungkin jumlahnya tidak sebesar kemarin ataupun hari ini. Dan tentunya kami akan terus melakukan antisipasi, kami akan terus melakukan koordinasi sehingga kami juga bisa melayani seluruh penumpang, seluruh masyarakat dengan baik. Begitu. 17.000 kendaraan hari ini ya Pak ya? Tadi. Bukan, 17.000 kendaraan itu kemarin. Oh, kemarin. Hari ini yang sudah reservasi sekitar 19.000 di Merak saja. Yang sudah check-in itu 18.000. Yang belum check-in hari ini sekitar 1.000. Gitu. reservasi itu maksudnya reservasi kendaraan atau orangnya Pak? Kendaraan. Untuk buffer zone berarti reservasi untuk buffer zone atau untuk di dalam kapal? Bukan. Jadi mereka ini kan pesan tiket melalui online. Itu jumlahnya 19.000. Tetapi yang mereka sudah check-in ini 18.000. Yang belum check-in mungkin mereka masih ada di rumah, mungkin sedang mengatur atau merencanakan perjalanan malam hari dan itu mereka belum check-in sampai hari ini sekitar 1.000 kendaraan. Dari di dermaga ini daya tangkap telah ditambah perluasan parkir yang dibuat. Ya. Total menampung berapa kendaraan? Sekitar 4.000 kendaraan. Tapi begini, aliran kendaraan ini kan tidak, misalnya 19.000 kan tidak bersamaan, tetapi kan mereka biasanya bertahap. Nah inilah yang kemudian kenapa Merak ini, meskipun misalnya yang nyebrang 17.000 semalam misalnya, itu tidak terjadi antrian, tidak terjadi kemacetan, karena memang mereka secara bertahap berdatangannya, begitu. Di satu sisi memang kita lakukan pengaturan dengan baik dengan pihak kepolisian dan pihak SDP maupun dari pihak Kementerian Perhubungan. Pak Dirut, Pak Kapolda terakhir mungkin menutup, ini udah mau penutup hari, 1 sampai 100 berapa persen keberhasilan dari hari pertama puncak arus mudik ini di Pelabuhan Merak? Ada Pak mungkin? Ya, Mas Edwin, ya, kalau kita melihat keberhasilan
secara nyata kita lihat sampai detik hari ini, sampai malam hari ini 22:18 secara umum. Sekali lagi, kalau menyangkut masalah jumlah yang nyebrang dan sebagainya, secara umum di wilayah hukum Polda Banten yang ada 4 pelabuhan penyeberangan, baik Krakatau, Bandar Samudra, Ciwandan, SDP Merak maupun BBJ, sampai detik hari ini sampai pukul 22.18 waktu Indonesia bagian Barat secara umum berjalan dengan aman dan lancar serta kondusif. Bahkan mungkin dalam selesai Lebaran kita akan ekspos keberhasilan Polda Banten. Saya buka sedikit, nanti akan dengan Kabid Humas. Tadi malam pun kita berhasil mengungkap 52 kg sabu. Inisial belum kami sebutkan, masih dalam pengembangan. Bahkan sebelumnya ada 15 kg sabu, bahkan mendapatkan senjata api ilegal. Nanti akan kita ekspos. Yaitu berasal dari Sumatera menuju Jawa. Kita bisa cegah di sini. Tadi malam kita nangkap jam 2 pagi 52 kg sabu. Nah, itu baru sekilas info yang perlu disampaikan. Nanti ekspos lengkapnya kita akan sampaikan. Terima kasih. Kalau dari saya, kami ini tidak mau berpuas diri. Kalau ratingnya dari 10 sampai 100 dari sisi pelayanan kami, ya paling mungkin 80% kami bisa melayani. 20%-nya adalah kami memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengevaluasi kami. Tentunya banyak kekurangan. Nah, inilah kami terbuka untuk mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat yang menggunakan jasa kami, sehingga kami terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kami menjadi sempurna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu ya, cukup ya. Terakhir Pak, kunjungan Menteri jadi hari ini Pak dari info. Ciwandan. Pak Menteri kemungkinan ke Ciwandan. Beliau akan memantau arus kendaraan roda 2 yang ada di Ciwandan. Oke, makasih ya, semua Mas. Makasih. Pak Hengki, makasih Pak Heru. Informasi kehilangan koper di Blagon Bakahuni, salah satu penumpang menyebutkan Gimana? informasi kehilangan koper di atas mobil. Ya, pemirsa, terpantau hari ini puncak arus mudik Lebaran 2026 dari Pelabuhan Merak ramai lancar, sekitar 19.000 kendaraan menyeberangi dari Pelabuhan Merak. Dan antrean para pemudik juga terpantau kondusif berkat kolaborasi dari berbagai pihak dan juga stakeholder. Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ridwin dan kawan-kawan.